Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat dimudahkan untuk menjalankan ketaatan pada hari-hari Ramadan, terkhusus pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan tentunya perkara yang sama-sama sudah kita fahami bahwasanya semua kita yang malam hari ini bertahan di rumah dari rumah-rumah Allah punya tujuan sama untuk mengejar salah satu hal yang diperintahkan Nabi SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan di malam yang ke-21, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menceritakan kepada kita akan penduduk ahli sorga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yasufuna ahlul jannah bimi'ah wa isrina soffa fasamanina soffa min ummati. Nanti di akhirat, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, semua orang yang akan masuk ke dalam sorga setelah mereka menyelesaikan hisab, setelah mizan terjadi, kemudian berjalan di atas syirat, kemudian melewati yang namanya qantarah, penduduk ahli sorga tersebut, kata Nabi, akan bersusun membuat saf untuk masuk ke dalam sorga dengan jumlah 120 saf, dengan jumlah 120 barisan. Samanina safan min ummati, kata Nabi. Dari 120 barisan itu, kata Rasulullah, 80 barisannya itu adalah umatku. Dan ini dalil, kata para ulama, 2/3 penduduk ahli sorga adalah kita. 2/3 penduduk ahli sorga adalah umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 120 saf, 120 barisan, mereka akan masuk ke dalam sorga. Dari 120 barisan itu, kata Nabi, 80 barisannya adalah umatku, kata Rasul, umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 40 barisan itu di luar dari umat Nabi, boleh jadi umat Ibrahim, Musa, Nuh, Isa, atau umat Rasul-Rasul yang lain. Tapi 80 barisan itu adalah umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah kemudian para ulama mencoba untuk mengejar, memahami 80 barisan itu umat Rasul. Ada apa dengan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Umat yang paling pendek umurnya, umat yang datang terakhir, tapi umat yang paling banyak masuk ke dalam sorga. Dan kita tahu bagaimana dahsyatnya pintu sorga yang pernah dijelaskan Nabi. Lebarnya pintu sorga itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ma baina Hajar ilal Makkah wal Basra ilal Makkah. Lebarnya pintu sorga itu, kata Nabi, ada orang yang melakukan perjalanan dari Hajar ke Mekah, atau orang yang melakukan perjalanan dari Basrah ke Mekah. Kemudian orang pun meneliti pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan lebarnya pintu sorga itu ada orang yang melakukan perjalanan dari Hajar ke Mekah atau dari Basrah ke Mekah. Ternyata setelah dihitung, diukur, perjalanan dari Hajar ke Mekah itu lama perjalanannya
menempuh 1272 kilo. Kemudian dari Basrah ke Mekah pun 1272 kilo. Lihat bagaimana benarnya sabda Nabi SAW. Rasul sebutkan lebar pintu sorga itu, kata Nabi, ada orang melakukan perjalanan dari Hijr ke Mekah. Berapa perjalanan Hijr dari Mekah? Dari Hijr ke Mekah kita akan mendapatkan di 1272 kilo. Atau kata Nabi, ada orang yang melakukan perjalanan dari Basrah ke Mekah, dan dari Basrah ke Mekah pun itu kita akan mendapatkan di 1272 kilo. Ini lebarnya pintu sorga. Lawang Al-Jihad nih berapa meter aja? Lebarnya pintu sorga itu orang melakukan perjalanan di satu titik ke titik berikutnya 1272 kilo. Dan Rasul sabdakan antara Hijr ke Mekah atau kalian melakukan perjalanan dari Basrah ke Mekah. Dan hitungannya pas sama. Hijr ke Mekah 1272 kilo, Basrah ke Mekah pun 1272 kilo. Sekali lagi, ini benarnya Islam, benarnya semua sabda Nabi SAW. Dan tidak ada keraguan dari sabda Rasul ketika Nabi berjanji, dan tidak ada keraguan dari apa yang dinyatakan oleh Allah ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran. Umat Islam dia harus yakin dengan semua apapun yang dijanjikan oleh Allah, harus yakin dengan semua apapun yang dijanjikan oleh Rasul SAW. 80 saf, 80 barisan itu kata Nabi adalah umatku. 2/3 penduduk ahli sorga adalah umat Rasul SAW. Nah, di sini sekali lagi ulama kemudian mencoba untuk mengejar, mencari dan melihat kenapa sampai 2/3 penduduk ahli sorga itu kita. Kenapa sampai 2/3 penduduk ahli sorga itu umat Nabi SAW. Maka ditemukan paling tidak kata para ulama ada 2 jawaban besar. Kenapa umat Nabi adalah umat yang paling banyak masuk ke dalam sorga? Yang pertama adalah banyaknya keberkahan yang Allah tetapkan kepada kita, yaitu tidak pernah dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Keberkahan yang terus Allah berikan kepada kita disebabkan karena kita mempunyai Rasul terbaik. Kita memiliki Rasul yang paling mulia, manusia terbaik dalam sejarah hidup manusia, Rasul SAW. Sebab Rasul SAW itulah umatnya pun terus mendapatkan keberkahan. Keberkahan inilah yang mengantarkan kita untuk mudahnya berada dalam sorga Allah dengan rahmat Allah. Malam ini, sebagaimana malam sebelumnya atau malam-malam yang setelahnya, setelah malam ini, kita sama mengejar yang namanya berkah tadi. Kita sama mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Yang ini tidak pernah dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Malam atau Lailatul Qadar tidak pernah dimiliki oleh umat Ibrahim alaihissalam. Tidak pernah dimiliki oleh umat Nuh atau rasul-rasul atau nabi-nabi sebelum Rasul SAW. Lailatul Qadar itu hanya diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang siapapun mempunyai kesempatan hidup sampai akhir dari Ramadan, dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tinggal bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah kita di malam tersebut. Kita yang sudah mendapatkan Ramadan 10 kali, 20 kali dalam kehidupan kita, pian yang sudah pernah mendapatkan Ramadan mungkin 30-40 kali sebelum malam ini, sebelum tahun ini. Ada orang yang sudah dapat Ramadan 40 kali dalam hidupnya. Ada yang sampai 50 kali. Di 50 kali dia mendapatkan Ramadan, maka 50 kali dia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena siapapun yang diberikan kesempatan hidup sampai akhir Ramadan, dia mendapatkan malam tersebut. Tinggal bagaimana kualitas ibadah dia. Tinggal bagaimana dia beribadah dengan kualitas ataupun kuantitas. Pian bayangkan kalau ada di antara kita sudah 50 kali mendapatkan Ramadan,
50 kali dia mendapatkan Ramadan. 50 kali dia mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketika 50 kali dia mendapatkan Lailatul Qadar, anggap dia adalah orang yang melaksanakan qiyamut tarawih. Dia adalah orang yang melaksanakan qiyamut tarawih 50 kali tadi. Yang kalau qiyamut tarawih itu dikerjakan dengan cara berjamaah, maka dicatatkan pahala seperti dia melaksanakan sholat malam sepanjang malam. 50 kali dia dapat Ramadan, 50 kali dipastikan dia mendapatkan qiyamut tarawih. Kalau itu dilakukan dengan cara berjamaah, maka 50 kali 83 tahun, itulah pahala kebaikan yang dia dapatkan. Ini baru kita bicara qiyamut tarawih yang dilakukan dengan cara berjamaah. 50 kali seseorang mendapatkan Ramadan misalnya, di 50 kali dia mendapatkan Ramadan, kemudian dia doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka dia mendapatkan pahala berdoa 50 kali 83 tahun, terus dicatatkan pahala berdoa, dan ini keberkahan yang Allah berikan. Bagaimana kita tidak bersyukur dengan keadaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW? Kita hanya dituntut untuk bertahan, dituntut untuk bersabar, dituntut untuk berusaha konsisten dan istiqomah. Kalau 23 malam ini terjadi Lailatul Qadar, dan tidak ada yang mengetahui secara pasti, tidak ada yang berani memastikan besok pasti Lailatul Qadar. Tidak ada yang berani memastikan 27 itu pasti Lailatul Qadar. Tidak ada yang berani memastikan 29 itu pasti Lailatul Qadar, sebagaimana tidak ada yang berani memastikan 25 itu Lailatul Qadar. Semua hanya bicara isyarat, semua hanya bicara tanda, semua hanya bicara alamat, tapi kepastian tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya malam ini benar Lailatul Qadar, karena dia berada di malam ganjil, dia berada di 10 malam terakhir yang Rasul menyebutkan taharu Lailatul Qadar fi ashr akhir minar Ramadan fi witriha, cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, berusaha lebih kuat di malam-malam ganjilnya. Kalau memang malam ini adalah Lailatul Qadar, karena dia berada di malam ganjilnya, duduknya kita sekarang itu dicatatkan pahala hadir kita pada majelis ilmu selama lebih dari 83 tahun tanpa pernah berhenti. Apa pahala hadir pada majelis ilmu? Di antaranya kata Rasul, dicatatkan pahala seperti berhaji dengan sempurna. Man ghada ilal masjid la yuridu bi ilal khair yata'allama minhu aw yu'allimah falaysa lahu jazaa illa kal haji tama. Siapapun yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, tidak ada niatan yang lain kecuali hanya berharap kebaikan yang dimaksud dia ingin mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada balasan yang pantas kecuali dicatatkan pahala seperti berhaji dengan sempurna. Kalau benar faktanya Lailatul Qadar terjadi malam ini, kita duduk ke pengajian di malam ini, dicatatkan pahala haji dengan sempurna kata Nabi, maka kita dicatatkan pahala berhaji 83 tahun tanpa pernah berhenti. Kalau benar Lailatul Qadar malam ini, ada orang baca Al-Quran di malam ini, maka sama dia terus baca Al-Quran kalau benar terjadi Lailatul Qadar selama lebih dari 83 tahun. Siapapun yang qiyamut tarawih berjamaah malam ini, tadi malam, dan benar misalnya Lailatul Qadar jatuh pada malam ini, dicatatkan pahala seperti dia melaksanakan sholat malam sepanjang malam lebih dari 83 tahun. Lebih dari 83 tahun. Dan inilah keberkahan yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW. Kita sekarang malam 23. Kita hanya bertahan di malam-malam berikutnya, malam 24, malam 25 misalnya, lebih bersemangat lagi misalnya, malam 26, malam 27, mungkin dipertebal lagi semangatnya, malam 28, kemudian malam 29 habis-habisan kita punya semangat misalnya, malam 30 kita tuntaskan kesempurnaan Ramadan. Kita hanya bertahan. Kalau kita punya kesempatan hidup, kesempatan sampai akhir Ramadan,
maka kita mendapatkan. Dan sekali lagi kita punya peluang besar untuk apa? Untuk meraih keberkahan sebagaimana yang dinyatakan Nabi SAW tadi. Sehingga mempertebal kualitas iman kita, mempertebal kualitas ibadah kita, itu perlu bagi kita. Di antara poin yang diajarkan oleh para ulama agar kita punya tetap semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak kalimat istighfar. Perbanyak kalimat istighfar. Kalimat istighfar yang kita baca, yang membasahi lisan kita, dia tidak hanya berfungsi untuk meruntuhkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalimat istighfar yang terus kita baca itu juga bisa menjaga kualitas istiqomahnya kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara poin yang diajarkan oleh para ulama agar kita tetap punya semangat di dalam menjalankan ketaatan adalah perbanyak kalimat istighfar. Kemudian yang juga dianjurkan adalah perbanyak doa. Karena biar bagaimanapun doa wasilatul mukmin. Doa itu senjata seorang mukmin. Doa itu bermanfaat, berfungsi di awal, di pertengahan, dan di akhir. Semua ibadah, semua ketaatan yang kita kerjakan, mudahnya kita melakukan kebaikan, itu mutlak karena pertolongan Allah. Kita hadir malam ini, dia tidak bicara kekuatan fisik yang kita miliki, tidak. Mohon maaf, berapa banyak orang yang secara fisik jauh mungkin lebih tangguh daripada kita. Kita datang ke majelis ilmu ini, ke rumah dari rumah-rumah Allah, jam 2 pian datang, jam setengah 2 pian hadir, bahkan mungkin ada yang jam 12, ada yang mungkin jam setengah 1. Dia bukan bicara kekuatan fisik. Benar, memang kekuatan fisik menunjang, tapi dia bukan pakem, dia bukan asasi, dia bukan sebuah kemutlakan. Datang kita ke pengajian, datang kita ke masjid ini, bukan karena kuatnya kita, tidak. Tapi Allah tolong kita. Karena bicara kekuatan fisik, orang di luar sana mungkin jauh lebih tangguh daripada kita. Kita mudah melakukan kebaikan itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita. Karena bicara kecerdasan, boleh jadi ada orang di luar sana jauh lebih cerdas daripada kita. Ini semua mutlak karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Pian mudah meraih Al-Quran kemudian pian baca. Mohon maaf, bukan karena rajinnya kita. Karena bicara kerajinan, di luar sana mungkin ada orang yang jauh lebih rajin daripada kita. Tapi diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih petunjuk tersebut, kita dituntut untuk berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang jangan pernah kita tinggalkan adalah kita berdoa dengan kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita memohon agar diberikan ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk memahami, kemudian dimudahkan oleh Allah. Dan di antara doa yang juga diajarkan Nabi, ketika Nabi berpesan kepada Mu'ad agar kita senantiasa memohon pertolongan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Dua doa ini jangan pernah kita lepaskan. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah memohon kepada Engkau pertolongan agar mudah mengingat Engkau. Doa kepada Allah, minta agar apa? Agar dimudahkan. Karena orang yang sudah diberikan taufik, diberikan hidayah, maka orang itu pasti selamat. Orang itu pasti mudah untuk melakukan ketaatan apapun. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, kita sudah paparkan amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Perkara-perkara wajib itu harus diperhatikan. Maghribnya kita, isyanya kita. Qiyamut tarawih dilakukan dengan cara berjamaah. Kemudian kejar bacaan Al-Quran, paling tidak 1 malam itu 100 ayat kita baca. 100 ayat kita baca. Karena pahalanya akan berbeda orang yang sudah sampai di 100 ayat dengan orang yang belum sampai di 100 ayat.
100 ayat yang kita baca di dalam Al-Quranul Karim di satu malam, kata Nabi, dicatatkan pahala seperti dia beribadah semalam suntuk. Kata Rasul, man qara'a bil laili bi mi'ati ayat kana ka qiyami sahrin. Siapapun di satu malam ada orang yang membaca Al-Qur'an sampai 100 ayat, maka sungguh dicatatkan dia telah melaksanakan ibadah semalam suntuk. Kalau itu terjadi pada saat Lailatul Qadar, dicatatkan pahala dia beribadah semalam suntuk lebih dari 83 tahun tanpa pernah berhenti. Dan durasinya antara maghrib sampai sebelum adzan subuh. Kemudian apalagi yang kita kejar, sebagaimana yang sudah ulun sampaikan, doa, meminta kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni misalnya, atau fa'fu anna. Ini salah satu doa yang diajarkan. Dan perkara-perkara ini perkara yang semuanya disepakati oleh para ulama. Kenapa ulun tidak pernah menyentuh bahwasannya ada tahajud setelah qiyamut tarawih? Karena ini diperdebatkan oleh para ulama. Amaliyah yang kita sampaikan tadi, qiyamut tarawih berjamaah bersama imam, ini disepakati, dilakukan dan harus diperhatikan. Perbanyak bacaan Al-Quran, ini juga jelas perkara yang sangat diperintahkan dan itu disepakati. Infak dan sedekah, khususnya di 10 malam terakhir, di malam ganjilnya, ini perkara yang disepakati. Bayangkan kalau ada orang infak, ada orang sedekah di malam ganjil, tepat terjadi Lailatul Qadar, sama dia berinfak dan bersedekah lebih dari 83 tahun tanpa pernah berhenti. Dan ini amalan-amalan yang sangat besar. Doa jelas ini amalan yang disepakati. Kenapa ulun tidak masuk tahajud setelah tarawih? Karena ini perkara diperdebatkan. Maka bagi orang yang bersikap untuk mengerjakan qiyamul lail, salat malam setelah tahajud, silahkan dengan pilihan tersebut. Bagi orang yang tidak mengambil tahajud setelah tarawih, maka dia bertahan dengan perbuatan Nabi. Ulun jelaskan sedikit sisi hukumnya. Sebahagian ulama menyebutkan bahwasanya ada tahajud setelah tarawih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang Rasul SAW pernah menyebutkan. Kata Nabi, man qama lailatul ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapapun yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan dan ikhlas dan bersemangat menjalankan ketaatan, maka semua dosanya diampuni. Sehingga sebahagian orang kemudian mengambil satu istihad, di antara perkara menghidupkan malam Ramadan adalah qiyamul lail. Sebahagian orang akhirnya mengambil satu istihad, di antara cara menghidupkan malam-malam Ramadan adalah qiyamul lail atau tahajud mungkin setelah tarawih. Dan ini pendapat. Sebahagian ulama lain menyebutkan tidak ada lagi tahajud setelah qiyamut tarawih. Mereka berdalil dengan dalil pertama, sabda Rasul SAW, yang Nabi SAW menyebutkan, innahu man shalamal imam hatta yansarif kutiba lahu salatul lailah. Siapapun yang telah melaksanakan salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka sungguh dicatatkan dia telah melaksanakan salat malam sepanjang malam. Kita tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, itu catatan pahala kita seperti kita sudah melaksanakan salat malam sepanjang malam. Sehingga zahirnya tidak ada hajat lagi untuk tahajud setelah tarawih. Alasan yang kedua adalah berdalil bahwasanya tarawih yang kita kerjakan itulah tahajud yang ditarik di awal malam. Tarawih yang kita kerjakan itu adalah tahajud yang ditarik di awal malam. Alasan yang ketiga adalah tidak ada perbuatan Nabi itu tidak pernah melakukan tahajud setelah tarawih. Tidak ada satu dalil pun yang sharih, yang jelas, yang menggambarkan bahwasanya Nabi tahajud setelah tarawih. Sebagaimana juga tidak ada sabda Nabi yang memerintahkan tahajudlah kalian setelah tarawih. Siapa orang yang paling bersemangat untuk melaksanakan tahajud? Rasul SAW. Tidak ada orang yang tahajudnya lebih daripada Rasul, semangatnya, ikhlasnya, sempurnanya. Sampai Aisyah menyebutkan ketika melihat beratnya tahajudnya Nabi, hatta yatawaram rijlah, sampai bengkak kaki Nabi SAW, Aisyah itu sampai berkata, cukup ya Rasul.
Tidak ada orang tahajud lebih semangat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, kalaulah seandainya ada tahajud setelah tarawih, maka akan sangat masyhur hadis Nabi itu tahajud setelah tarawih. Tapi faktanya data menjelaskan tidak ada satu hadis yang pasti Nabi itu tahajud setelah tarawih. Keluarnya hadis Nabi atau sababul wurud, sebab kemunculan hadis. Kalau Al-Quran sababun nuzul, kalau hadis sababul wurud. Sebab keluarnya hadis Rasul, innahu man shalamal imam hatta yansarif kutiba lahu salatal lailah. Siapa yang melaksanakan salat malam, salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, telah dicatatkan salat malam sepanjang malam. Hadis ini keluar kapan? Ketika di malam kedua atau di malam ketiga sahabat itu tarawih berjamaah bersama Nabi. Kemudian selesai tarawih berjamaah, Nabi pulang ke rumah. Sebagian sahabat tetap bertahan di Nabawi. Sahabat itu bertahan di Nabawi untuk apa? Berharap Nabi datang lagi untuk tahajud bersama para sahabat. Ditunggu tidak datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuslah beberapa sahabat ke rumah Nabi. Kemudian para sahabat tadi berkata kepada Rasul, ya Rasulullah sallabina, ya Rasul tambah lagi salat bersama kita. Karena bagaimana nikmatnya salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kita salat lagi ya Rasulullah. Sahabat itu meminta kepada Nabi untuk salat lagi, menambah setelah tarawih, salatul lail, salat malam. Apa jawaban Nabi? Keluarlah hadis ini, innahu man shalamal imam hatta yansarif kutiba lahu salatal lailah. Siapapun yang telah melaksanakan tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, telah dicatatkan dia telah melaksanakan salat malam sepanjang malam. Kalaulah seandainya ada tahajud setelah tarawih, maka Nabi akan mengikuti permintaan para sahabat. Dalil-dalil inilah yang dibangun oleh sebagian ulama yang berpendapat tidak ada tahajud lagi setelah tarawih. Tapi sekali lagi ini khilaf. Siapapun yang ingin qiyamul lail, tahajud setelah tarawih, silahkan dengan pendapat tersebut, ahlan wa sahlan. Tapi siapapun yang bertahan untuk tidak tahajud lagi setelah tarawih, maka mereka bertahan dengan perbuatan Nabi. Dan biar bagaimanapun khairu hudahu dan Nabi, sebaik-baik petunjuk yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ahlan wa sahlan khilafiyah, selamat datang perbedaan pendapat. Ketika sebagian jamaah itu betapun ulun, kenapa ulun tidak bicara tahajud lagi setelah tarawih? Karena ini ruang khilaf, ruang perbedaan pendapat. Dan dalil-dalilnya sebagaimana yang ulun sampaikan tadi, dan keputusan tetap di tangan pian. Kalau sebahagian kita ingin qiyamul, ya sudah, itu yang dia inginkan. Kalau sebahagian kita mencukupkan tarawih sebagaimana perbuatan Nabi berdalil sebaik-baik petunjuk yang datang dari Rasul, maka dia bisa mengisi di malam-malam tersebut dengan memperbanyak bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Poinnya adalah kita harus bertahan dan kejar yang namanya Lailatul Qadar. Kalaulah seandainya Lailatul Qadar terjadi di malam ini, maka berbahagialah kita. Berbahagialah orang-orang yang beribadah di malam ini. Kita doakan tentunya dari saudara-saudara kita, ketika ada mungkin di siapapun di antara kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita yang mendapatkan musibah sakit, mudah-mudahan segera dipulihkan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari kita yang belum mendapatkan hajatnya, belum mendapatkan keinginannya, mudah-mudahan Allah tuntaskan di malam ini. Siapapun dari kita yang mendapatkan perkara-perkara yang sulit dalam kehidupannya, dihimpit banyak permasalahan, mudah-mudahan Allah selesaikan juga di malam ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.